Tuntutan tentang jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai persyaratan konsumen yang telah meningkat pula seirama dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Keamanan pangan menjadi sangat vital bagi industri pangan dan bisnis pangan, misalnya meningkatkan pengawasan mutu sampai produk akhir secara total. Konsumen menyadari bahwa mutu pangan, khususnya keamanan pangan, tidak hanya dijamin dengan hasil produk dari laboratorium, tetapi suatu produk yang aman oleh bahan baku, diantaranya memenuhi pedoman cara produksi pangan yang baik, terutama bagi industri rumah tangga. Industri rumah tangga dikelola biasanya oleh lingkungan keluarganya sendiri, termasuk tenaga kerja atau perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi-otomatis. Sektor industri rumah tangga telah berkembang cukup dahsyat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan, dan telah berperan penting dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Menurut Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, usaha kecil menengah kategori industri rumah tangga atau home industry memiliki kecenderungan yang terus naik setiap tahunnya dengan omset mencapai triliunan rupiah. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi, tersedianya bahan baku yang melimpah dan menghasilkan pendapatan telah dinikmati oleh industri rumah tangga. Tetapi seiring meningkatnya kualitas hidup konsumen, maka yang harus diperhatikan adalah pedoman cara produksi pangan yang baik. Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2SMTP LIPI bahwa cara produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga sebagaimana pedoman Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menjadi standar keamanan pangan. Hasil produksi industri rumah tangga, minuman disambut baik oleh masyarakat untuk mengkonsumsinya. Berbagai merek dagang antara lain produk minuman jus jambu biji telah akrab dengan masyarakat dengan berbagai bentuk kemasan dan cita rasa yang dibuatnya. Industri rumah tangga pembuat minuman seharusnya terus mendapat bimbingan teknis atau petunjuk dari pemerintah atau instansi pembina mulai tahap atau prosedur dalam suatu produksi makanan dan minuman agar tidak menimbulkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan. Pengolahan, pengemasan memerlukan pedoman cara produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga, antara lain perlakuan bahan baku, lingkungan produksi, pengendalian proses, higienis, dan sanitasi, serta bangunan dan fasilitasnya. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik yang mengganggu dan merugikan, bahkan membahayakan kesehatan manusia. Film ini menunjukkan cara produksi pangan yang baik di Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI di Subang, Jawa Barat, dalam proses pembuatan jus jambu biji. Penerapan keamanan pangan sebagaimana cara produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga merupakan langkah baik bagi kelangsungan hidup industri pangan berskala kecil, menengah, maupun berskala besar yang menghasilkan pangan bermutu dan aman dikonsumsi sesuai dengan tuntutan konsumen domestik
dan internasional. Penerapan keamanan pangan dengan cara produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga, yaitu untuk lingkungan produksi. Lingkungan produksi. Untuk menetapkan lokasi industri rumah tangga perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan dari sumber pencemaran potensial seperti semak belukar dan genangan air. Bebas dari sarang hama seperti serangga dan binatang pengerat. Tidak berada di daerah sekitar tempat pembuangan sampah. Bangunan dan fasilitas industri rumah tangga dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia, serta mudah dibersihkan dan disanitasi. Ruang produksi idealnya cukup luas dan mudah dibersihkan. Lantai dibuat dari bahan kedap air, rata, dan halus, mudah dibersihkan. Lantai dibuat miring untuk memudahkan aliran air. Lantai harus selalu dalam keadaan bersih, bebas dari debu dan lendir. Buatlah dinding dari bahan kedap air, rata dan halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, kuat dan mudah dibersihkan, bebas dari debu dan lendir. Langit-langit dalam ruang produksi selalu bebas dari debu, pertumbuhan jamur, dan bersarangnya hama, dan terbebas dari sarang laba-laba. Pintu dan jendela dibuat dari kayu tahan lama, halus, rata, tidak mudah pecah, agar mudah dibersihkan. Lengkapilah pintu, jendela, dan lubang angin dengan kawat kasa yang dapat dilepas agar mudah dibersihkan. Agar debu atau kotoran dari luar tidak masuk ke ruang pengolahan, maka pintu didesain membuka keluar atau ke samping. Buatlah lubang angin agar udara selalu segar dan selalu mengalir di ruang produksi, dan lubang angin selalu dalam keadaan bersih, tidak berdebu, dan bebas dari sarang laba-laba. Ruang produksi harus cukup terang. Sediakan tempat cuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan pembersih. Sediakan kelengkapan kotak pertolongan pada kecelakaan, P3K. Tempat penyimpanan bahan pangan termasuk bumbu dan bahan tambahan pangan terpisah dengan produk akhir. Sebaiknya sediakan tempat khusus untuk menyimpan bahan-bahan, bukan pangan seperti untuk bahan pencuci dan pelumas atau oli. Tempat penyimpanan harus mudah dibersihkan dan bebas dari hama serangga tikus, burung, atau mikroba, serta mendapat sirkulasi udara. Peralatan produksi. Agar tidak terjadi kontaminasi silang antara peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan, tempatnya dipisahkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan. Seluruh peralatan dibuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat, mudah dibongkar pasang, dan mudah dibersihkan. Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan pangan seharusnya terbuat dari bahan yang halus, tidak mudah mengelupas, dan tidak menyerap air. Peralatan produksi diletakkan sesuai dengan urutan proses sehingga memudahkan mengerjakannya dan mudah dibersihkan. Lakukan pemeliharaan secara rutin agar tetap berfungsi dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih. Suplai air yang digunakan selama proses produksi harus cukup tersedia dan memenuhi kualitas air bersih atau air minum. Suplai air tersedia dalam jumlah yang cukup memenuhi seluruh kebutuhan proses produksi. Sumber air dan pipa air selain untuk keperluan pengolahan pangan dipisahkan dan diberi warna berbeda. Air untuk pengolahan pangan harus memenuhi persyaratan air bersih.
Fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi diperlukan agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan menjaga kontaminasi silang dari karyawan. Sediakan alat cuci atau pembersih, fasilitas higienis, karyawan, dan toilet. Kegiatan higienis dan sanitasi bisa menggunakan berbagai peralatan seperti sikat, penyuci hamaan yang dilakukan secara rutin. Jauhkan tempat ruang produksi dari hewan-hewan peliharaan dan usahakan secara rutin untuk memeriksa lingkungan dan kemungkinan timbulnya sarang hama. Ketika memberantas hama, usahakan agar tidak mempengaruhi mutu dan keamanan pangan, apalagi ketika menggunakan cairan kimia yang dapat mencemari pangan. Bagaimana dengan kesehatan karyawan pada industri rumah tangga? Harus tetap dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit, apalagi mereka yang bekerja di ruangan G produksi atau ruang pengolahan. Berikanlah perhatian agar mereka tidak menjadi sumber pencemaran, bahkan lengkapi mereka ketika melaksanakan pekerjaannya dengan pakaian kerja, sepatu kerja, sarung tangan, dan buatlah urutan-urutan kesehatan sebagai persyaratan untuk bekerja pada ruang produksi dan ruang pengolahan. Pengendalian proses produksi harus dikendalikan dengan benar pada industri rumah tangga, yaitu penetapan spesifikasi bahan baku dengan menentukan jenis, jumlah, dan bahan penolong untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan. Tidak menerima bahan pangan yang rusak. Bila menggunakan bahan tambahan pangan, mengacu kepada ketentuan yang diizinkan sesuai batas maksimum. Begitu pula dalam penetapan komposisi bahan yang akan digunakan dan komposisi formula untuk memproduksi jenis pangan yang akan dihasilkan. Tentukanlah penetapan cara produksi yang baku dan buatlah bagan aliran atau urutan-urutan proses, yaitu sejak penyediaan bahan baku, produksi, sampai produksi akhir. Buatlah penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan yang digunakan sesuai untuk pangan, termasuk mencatat dan menggunakan informasi untuk pemantauan. Karakteristik produk pangan yang dihasilkan menentukan tanggal kadaluarsa dan mencatat tanggal produksi sebagai keterangan lengkap tentang produksi yang akan dihasilkan. Label pangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah, dan mengkonsumsi pangan, termasuk kode produksi pangan, diperlukan untuk penarikan produk jika diperlukan. Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah, yaitu di tempat yang bersih, disimpan terpisah dengan bahan tambahan pangan, suhunya diatur sesuai produk. Jauhkan ruang produksi dan ruang pengolahan dari bahan-bahan berbahaya di tempat terpisah. Kemasan dan label harus ditempatkan pada tempat yang bersih, jauh dari pencemaran, dan disimpan secara rapih dan teratur supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Industri rumah tangga dalam melaksanakan produksi dan pengolahan sebaiknya menempatkan seorang karyawan yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengawasi seluruh tahap produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi. Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab penyakit atau keracunan pangan.
Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak akibat mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan. Bila terjadi penarikan peredaran hasil pengolahan pangan industri rumah tangga, maka tindakannya adalah harus menarik produk pangan yang beredar. Jika diduga menimbulkan penyakit atau keracunan pangan, produksi dihentikan sampai masalahnya diatasi dan melaporkan penarikan produk kepada pemerintah kabupaten dan kota dengan tembusan kepada Balai Besar atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan setempat atau pangan yang terbukti berbahaya harus dimusnahkan. Pencatatan dan pendokumentasian penting untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi, seperti ketika menerima bahan tambahan pangan dan bahan penolong. Pentingnya catatan produksi jangan sampai menimbulkan rasa yang berubah-ubah atau melampaui batas kadaluarsa yang berakibat tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Produk akhir sekurang-kurangnya memuat nama jenis produk, tanggal produksi, kode produksi, dan jumlah produksi. Catatan dokumen harus disimpan selama 2 kali umur simpan produk pangan yang dihasilkan. Pelatihan bagi karyawan industri rumah tangga dapat dijadikan acuan karena para karyawan harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan praktek higien dan sanitasi pangan serta proses pengolahan pangan yang menjadi pekerjaannya sesuai pedoman cara produksi pangan yang baik bagi industri rumah tangga. Penerapan keamanan pangan pada industri rumah tangga menurut Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian LIPI untuk membangun sistem mutu keamanan pangan. Industri rumah tangga pengolahan pangan, misalnya pembuatan jus buah-buahan yang dikonsumsi masyarakat, keamanannya memang harus diutamakan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi, terutama seperti kasus-kasus yang membahayakan kesehatan konsumen. Pedoman cara produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga yang berkaitan dengan lokasi produksi, fasilitas bangunan, higien, dan sanitasi, serta kebersihan dan kesehatan karyawannya merupakan proses dari sebuah keinginan pemerintah agar industri rumah tangga mampu membangun penerapan keamanan pangan bagi produk yang dihasilkannya dan aman dikonsumsi masyarakat atau konsumen. Kepercayaan konsumen akan menjadi tolok ukur untuk kelangsungan usahanya, maka pedoman cara produksi pangan yang baik di bidang pangan melewati regulasi yang ketat agar bisa bersaing dengan produk luar negeri yang semakin membanjiri Indonesia dan tak dapat dibendung dalam era perdagangan bebas yang masih dibanggakan konsumen. Persoalannya kini adalah bagaimana makanan pangan yang dihasilkan industri rumah tangga pantas bersaing, harganya, kemasannya, dan rasanya. Jus buah jambu biji yang diolah sebagai industri minuman telah memberi ilham bagi masyarakat dan membantu para petani yang selama ini dilanda kekhawatiran buahnya tidak laku dijual pada saat musim hujan atau pada saat panen raya mendapat peluang untuk dijual dalam kemasan minuman. Sekarang meski secara sederhana dalam pengolahan industri rumah tangga produk jus jambu biji, menurut Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, buatlah dengan cara produksi pangan yang baik, agar produk pengolahan pangan tersebut dikonsumsi aman dan sehat.